Money Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Ya, kalau di Jumat siang itu selalu bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto untuk ngobrol tentang kesehatan. Jadi buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung datang aja ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, membutuhkan informasi-informasi tentang layanan kesehatannya, bisa buka di Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Dan siang hari ini saya tidak sendirian karena saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dokter Vera. Selamat siang, Dok. Ya, halo, selamat siang. Iya, apa kabar, Dok? Ya, Apa kabar? oh ya baik, puji Tuhan baik. Iya, em, ini lagi di rumah sakit atau gimana, Dok? Lagi jaga? Lagi jaga, iya. Oke. Saya mengambil waktunya Dokter Vera sedikit ya untuk ngobrol. So- Oke, Semoga aman di siang hari ini. Oke, Dok, tema kita hari ini adalah tentang TBC paru. iya betul. Oke, nah, em, ini kan kita spesifik tentang TBC paru, tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok. TBC itu sendiri apa? Apakah memang ada TBC yang lain selain TBC paru? Karena orang seringkali hanya ngomong, oh TBC nih gitu ya, ketika gangguannya merujuknya ke seperti ini gitu, dengan gejala-gejala tertentu. Monggo, Dok. Nah, ya jadi TBC itu sebenarnya nama artinya adalah tuberkulosis. Nah, Mm-mm. TBC itu memang paling sering itu yang sering kita temui adalah TBC paru atau kadang orang awam tuh bilangnya infeksi paru atau flek paru gitu ya. Tapi sebenarnya TBC itu memang benar tadi nggak hanya menyerang paru-paru aja, sebenarnya bisa menyerang bagian tubuh lain atau seperti misalnya eh, tulang belakang, Mm. kulit, TB kulit, terus juga ada TB otak. Jadi infeksi selaput otak yang penyebabnya bakteri TBC itu juga ada. Mm. Jadi sebenarnya memang ada beberapa bisa menyerang ke beberapa organ tubuh lain selain paru-paru. Cuman Oke. memang paling sering paru-paru gitu. Nah, paling sering adalah di paru-paru. Orang awam menyebutnya flek paru gitu ya, ada yang menyebutnya sebagai flek paru, tetapi ada juga yang menyebutnya TBC paru gitu. Nah, sekarang biar ini kita mau menghindari kesalahpahaman juga di masyarakat karena seringkali ada banyak mitos atau fakta tentang TBC ini ya, Dok ya, di masyarakat ya. Nah, hari ini kita akan jelaskan sampai sejelas-jelasnya buat Anda yang mungkin mau bertanya silahkan kirimkan melalui pertanyaannya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Yang pertama, TBC paru itu sebetulnya disebabkan oleh apa, Dok? Ya, penyebabnya adalah bakteri atau infeksi itu dari bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, makanya namanya tadi kan TBC atau tuberkulosis paru. Karena ya memang bakteri penyebabnya itu namanya sama, Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, Hmm. kenapa kok bisa masuk tuh Hmm. bakterinya, menyerangnya lewat mana? Yaitu penularan biasanya. Makanya TBC itu menular, TBC paru. Hmm. Sama seperti kayak batuk pilek lainnya. Jadi menularnya lewat droplets. Droplets itu ya kayak air liur atau ludah atau pas kita bersin, batuk atau bicara itu bisa masuk ke saluran nafas kita. Nah, disitulah bagi yang imunnya tidak baik bisa terinfeksi seperti Hmm. itu. Oke, Jadi penyebabnya itu bakteri tadi. penyebabnya adalah bakteri yang menginfeksi di paru-paru sebetulnya gitu ya, Dok ya. Iya, Kalau betul. kita ngomongnya TB paru. Nah, ini menular, menular. Semacam kalau misalnya flu, lalu waktu zaman-zaman kita, kalau orang ngomongin droplet, ingat kan ya waktu zaman-zaman pandemi gitu ya, COVID waktu itu kita sering kali menyebut ini menular lewat droplet dan lain sebagainya. Nah, TBC paru ini sama menular melalui droplet dan lain sebagainya. Nah, eh,
kalau si TB paru ini kenapa dikategorikan sebagai, bisa dibilang kayak penyakit yang orang kalau udah denger ini terus bilang, "Aduh kok kena itu sih?" Gitu ya. Orang terus kayak ngerasa yang dihindarin gitu. Apa karena memang proses penyembuhannya yang lama atau karena memang kalau ini tidak ditangani dengan baik akan berakibat fatal atau seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya orang berpikirnya karena mungkin TB paru itu kan menular, yang pertama itu ya. Mhm, Jadi kayak menjauhi gitu. Tapi ya memang sebenarnya bisa dicegah atau cara penularannya itu kita hindari cara penularannya mhm, itu. Terus benar juga tadi yang pengobatannya lama itu juga benar karena memang pengobatan TBC itu memang butuh waktu kurang minimal itu 6 bulan, bisa lebih tergantung dengan kondisi eh, sakitnya masing-masing. Terus mhm, juga eh, pencegahannya kalau memang sudah terkena ya harus misalnya nih orang yang terkena misalnya masih batuk yang aktif ya harus menggunakan masker atau setidaknya menjaga jarak. Makanya sebenarnya sekarang untuk masker sih ya lebih baik memang masih digunakan ya karena ya sebenarnya kita nggak cuma menghindari eh, berbagai macam penyakit kan, nggak cuman TBC aja gitu. mhm, mhm, mhm. Jadi kalau masker sih kalau sampai sekarang masih masih sangat dianjurkan sih itu. Oke, Juga silakan, Dok. eh, jadi TBC itu banyak faktor risiko ya. Jadi maksudnya faktor risiko orang-orang yang seperti apa sih yang lebih gampang Rentan? untuk terkena TBC gitu. Mhm, Yang pertama ya pasti orang yang dengan imun tubuh yang lemah. Misalnya pada anak-anak, terus pada orang tua atau usia lanjut, di mhm, mana kan imun tubuhnya masih lemah, jadi lebih mudah terkena TBC atau memang dengan orang-orang yang memang punya kondisi tertentu di mana dia menyebabkan kekebalan tubuhnya itu memang turun. Misalnya ada penyakit-penyakit tertentu atau memang ada konsumsi obat tertentu yang memang menyebabkan imun tubuh turun, seperti mhm, itu. Kemudian faktor risiko lain ya seperti perokok aktif maupun pasif, terus juga tinggal dengan orang dengan yang TBC positif. Maksudnya tinggal serumah atau memang satu lingkungan dengan orang yang TB positif, yaitu faktor resikonya terkena akan lebih besar. Dan satu lagi sih tenaga kesehatan juga, karena kan kebanyakan juga ada pasien-pasien dengan TBC, mhm. itu juga resiko tertular juga masih ada. Itu. Iya. Nah, sekarang kalau untuk gejalanya, Dok, gejalanya seperti apa sih? Apakah setiap TB paru ini selalu ada gejalanya atau ada juga yang nggak bergejala sehingga nggak diketahui nih bahwa seseorang ini udah terinfeksi TB paru? Ya, sebenarnya TBC itu ada yang TBC laten sama aktif sih. Kalau TBC laten, dia itu memang ada infeksi, tapi dia memang tidak menimbulkan gejala. Gitu. Mhm, Tapi kalau TBC laten pun ini, dia juga sifatnya tidak menular. Jadi memang dia tidak ada gejala, maksudnya tidak menimbulkan penularan juga. Kalau untuk TBC aktif, dia ada gejala. Gejalanya apa? Yang paling sering kita tahu ya pasti gejalanya batuk. mhm, Batuknya biasanya lama, bisa lebih dari 2 minggu atau 3 minggu. Terus batuknya juga biasanya bisa disertai dengan dahaknya itu warnanya ada seperti darahnya atau pink dan berlendir. Itu. mhm, Ada juga tapi yang tidak sampai batuk darah. Kemudian ada mungkin nyeri dada ketika batuk. Nah, yang perlu dilihat juga adalah tiba-tiba berat badannya turun. Wah, kayaknya kok turun drastis nih dan penurunannya itu drastis gitu. mhm, Jadi tiba-tiba turun berapa kilo gitu. Terus mudah lelah.
Demamnya kalau untuk TBC biasanya tidak yang demam langsung tinggi terus berhari-hari, itu enggak. Biasanya demamnya kayak subfebris. Subfebris itu demam tapi tidak yang terlalu tinggi. Mm-mm. Terus ada gejala lain sih yang mungkin ada, mungkin tidak juga. Misalnya seperti keringat malam hari, penurunan nafsu makan, lemas, mual, seperti itu. Jadi sebaiknya sih ya kalau memang sudah ada keluhan batuk, terutama batuknya memang sudah minimal lebih dari 1 minggu, itu sebaiknya memang harus dikonsultasikan lebih lanjut. Karena kan Mm-mm. harus dievaluasi ini batuknya karena memang infeksi virus biasa atau memang alergi atau memang malah sudah ada infeksi lebih lanjut seperti infeksi yang di paru-paru, TBC misalnya gitu. Oke. Ini menarik ya agar masyarakat itu tahu karena seringkali ada mitos atau faktanya gitu kan tentang TBC ini dan kita akan bahas tuntas di sini. Buat Anda yang mungkin mau nanya-nanya boleh ya kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949. Dok, kalau buat anak-anak ini TBC ini kan bisa menyerang siapa saja. Tadi dokter sampaikan faktor resiko anak-anak bahkan usia lanjut. Nah, kalau buat anak-anak ini apakah juga sama? Karena kita sering dengar ada istilah flek paru. Oh, ini anaknya kena flek paru gitu. Nah, eee, apakah gejalanya akan sama pada anak-anak maupun juga pada orang dewasa, Dok? Ya, gejalanya hampir sama, cuman biasanya pada anak-anak kadang tidak disertai batuk. Nah, Hmm, tapi perlu diperhatikan kalau misalnya anak itu makannya banyak kok dok, tapi kok anaknya beratnya nggak naik gitu. hmm, Kok stuck di sini atau bahkan turun. Nah, itu biasanya harus konsul ke dokter anak juga ya. Maksudnya kita harus cari tahu apakah ada riwayat atau apakah ada problem penyakit lainnya. Karena normalnya kalau misalnya anaknya makannya bagus, eh, konsumsi hariannya tercukupi, tapi kok nggak naik, itu kan sesuatu yang ini nggak wajar ya. hmm, Gitu. Nah, itu biasanya akan dievaluasi lebih lanjut karena untuk TB anak itu memang tidak semuanya gejalanya batuk gitu. hmm, Kadang cuman ya itu tadi beratnya kok nggak naik-naik, nafsu makannya mungkin turun, greges, greges tuh apa sih bahasa ini? Demam tapi demam 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 ringan ya, demam ringan tapi nggak maksudnya tidak berlangsung sama. berhari-hari gitu. Ada juga Iya. kok yang ada juga yang masih dengan keluhan batuk juga ada. Hmm, Terus hmm, kok ada benjolan misalnya di kelenjar getah bening itu misalnya di ketiak atau di bagian leher, rahang bawah seperti itu harus diwaspadai juga. Jadi harus konsultasikan ke dokter anak oke. itu. Em, Ini menarik ya Gus Syawal ya. Kita ngobrolin tentang TB paru. Nah, kalau sudah penegakan diagnosis TB paru ini ada pemeriksaan penunjangnya atau seperti apa sih dok? Karena kan nggak bisa hanya oh batuk terus dahak ada darah, BB turun dan lain sebagainya. Ada. Jadi ketika misalnya kita sudah periksa, nanti pasti dari petugas kesehatan itu melakukan pemeriksaan lanjutan kan. Yang paling sering bisa dilakukan misalnya dengan tes dahak. Jadi nanti tes dahaknya itu kita cek di mikroskop adakah bakteri dari si TB-nya tadi itu. Hmm. Cuman biasanya untuk pada anak-anak itu kan memang lebih sulit ya untuk mengeluarkan dahak. Dia tidak bisa. Biasanya pada anak-anak itu ada tes lain, bisa tes dengan tes namanya tes Mantoux Mm-mm. itu. Jadi nanti memang kita jadi ada injeksi nanti di kulit. Nah, nanti akan dilihat oleh dokter juga selama kurang lebih 2-3 hari seperti itu, nanti dievaluasi. Jadi nanti kita menyuntikkan di kulitnya si kecil itu untuk melihat nanti apakah positif negatifnya. Itu juga nanti dibacakan lagi oleh dokter. Itu. Kemudian bisa juga dengan ronsen. Jadi foto paru-paru. Jadi di situ akan nanti kelihatan juga kelihatan paru-parunya apakah memang ada
Ya itu yang biasanya disebut flek-flek ya, jadi kayak kelihatan ada bercak-bercak gitu, Hmm, bercak-bercak di parunya. lapangan di parunya itu. Dengan pemeriksaan ronsen biasanya akan kelihatan gitu. Oke. Lalu pengobatan. Nah, ini tadi ya kita udah ngobrol bahwa pengobatannya cukup lama. Apakah memang setiap TBC paru ini memang membutuhkan waktu pengobatan yang lama atau tergantung dari kasus per kasus sebetulnya, Dok? Ya, memang ya untuk TBC paru itu pengobatannya memang lama. Jadi Mm, memang minimal 6 bulan dan itu memang harus istilahnya rutin ya, rutin tidak boleh stop obat atau bolong-bolong gitu tidak boleh. Minimal 6 bulan bahkan bisa lebih, bisa sampai yang ada yang 6 sampai 9 atau bahkan 12. Nah, mm, itu tergantung dari kondisi masing-masing, nanti tergantung dari pemeriksaan dari dokter juga. Jadi mm, memang lama, minimal 6 bulan. Nah, di situ pentingnya ya sebenarnya pentingnya dari orang yang tinggal serumah atau yang support sistemnya di mana dia harus ya selalu ini kan mengingatkan karena 6 bulan itu ya enggak sebentar, itu lama sekali dan pasti kan orang juga bosen ya. Bosennya kan karena tiap hari minum obat dan obatnya kadang memang ada beberapa yang memiliki efek samping kayak misalnya mual, nafsu mm, makannya turun seperti itu. mm, Jadi kan orang juga eh, bosan, kadang mau udah lah nggak usah minum obat aja, nggak usah sudah nggak batuk, kadang ada yang gitu. mm, mm, Misalnya mm, saya dulu minum obat sudah nggak batuk kok, sudah nggak ada keluhan gitu, udahlah obatnya di stop aja. Nah itu juga nggak boleh mm. karena memang harus minum obat dengan Oke. sesuai anjuran dan memang harus tiap hari. Maksudnya ada tidak boleh putus obat karena nanti meskipun katanya udah enggak batuk kok udah sembuh, tapi ketika dia tidak tuntas pengobatannya, ya nanti akan bisa ngulang lagi pengobatannya atau bahkan bisa relapse. Relapse tuh kambuh ya, kambuh atau memang TBC-nya malah lebih berat dari yang sebelumnya. Mm. Tuh. Jadi ya Oke. memang harus ini rutin dan Mm. taat ya. Disiplin ya istilahnya ya, disiplin untuk Betul. minum obat. Walaupun cuma sehari sekali itu, tapi kalau nggak ada yang mengingatkan kadang-kadang kelewatan, lupalah alasan inilah itu gitu ya. Itu padahal nggak boleh lewat 1 hari pun. Ya, betul. Jadi harus Kalau rutin kontrol juga. kalau sampai kelewat malah justru harus diulang lagi atau bahkan dosisnya harus harus ditambah seperti itu ya. Nah, ini kan tadi dokter sampaikan kadang-kadang orang berhentinya atau ininya karena ngerasa badannya udah enak gitu ya. Artinya udah gak ada gejala yang timbul, tadi batuknya udah hilang misalnya, terus demamnya itu sudah nggak ada misalnya, tapi kemudian si obat ini harus tetap terus diminum untuk menuntaskan, membasmi si mikrobakterium itu dari dalam tubuh. Betul seperti itu ya, Dok, sebetulnya? Iya, iya betul. Memang harus dituntaskan sampai 6 bulan Mm. itu. Sampai Karena kemudian kalau putus sampai obat pun nanti beda lagi. Harus dilihat lagi putus obatnya seperti apa. Nanti apakah harus ngulang lagi atau gimana? Karena kan juga ada evaluasi ya. Nanti mm, bulan pertama, bulan ketiga itu juga kan evaluasi. Evaluasinya seperti cek dahak ulang, cek ronsen ulang gitu. Jadi mungkin setiap orang eh, bisa berbeda juga untuk berapa lamanya minum obat. Makanya itu kan harus dengan dikonsultasikan ke dokter atau dokter paru atau penyakit dalam atau dokter di puskesmas pun juga bisa kok. Apa dokter umum di puskesmas. Karena cek dahak itu juga bisa dilakukan di puskesmas betul. puskesmas. Bisa. Kalau Iya. ronsen mungkin harus di rumah sakit ya untuk ronsen Mm. paru-paru gitu. Ya, ini memang eh apa ya, butuh ketelatenan, disiplin gitu ya untuk bisa sembuh total dari yang namanya eh, si TB paru ini gitu kan. Nah, eh, Dok, tadi kan sempat disampaikan gitu ya
bahwa ada TB yang laten atau tidak bergejala. Artinya si kuman itu ada, si bakteri itu ada di dalam tubuh, tapi dia belum belum ada manifest gejala batuk dan lain sebagainya. Apakah ini sama berbahayanya dengan TB yang aktif yang sudah ada gejalanya, Dok? Untuk TB laten itu dia tidak tidak menimbulkan gejala dan memang dia tidak memberikan apa namanya tidak berefek ke penularan juga. Jadi biasanya misalnya nih orangnya dengan imun tubuh yang baik, dia tertular tapi dia tidak sampai menimbulkan gejala. Itu. Cuman untuk yang TB aktif ya harus dengan pengobatan seperti itu. Mhm. Oke. Jadi kalau yang TB aktif ya harus tetap ada pengobatan. Tapi kalau laten misalnya terus kemudian ketahuan karena misalnya dia ada medical check up lah atau ada apa, oh ternyata dia ada TB nih, ketahuan seperti itu. Apakah tetap juga harus diobati, Dok? Eh, Tergantung juga. Jadi kalau memang dia misalnya hasilnya positif, ronsennya mendukung, dahaknya, maksudnya dahaknya positif pun, kalau memang harus diberikan pengobatan diberikan, akan diberikan juga. Hmm. Gitu. Oke, ini kalau mitos atau faktanya gitu ya, kadang orang berpikiran bahwa orang yang terkena TB itu hanya dari, TB ini karena masyarakat, apa sih, ekonomi menengah ke bawah gitu. Padahal sebetulnya nggak melulu tentang hal itu ya, Dok, ya, kalau orang terkena TB, siapa saja bisa terkena kan? Iya, betul. Sebenarnya siapa saja bisa terkena. Mungkin karena faktor lingkungan ya. Karena kan Mhm, eh, yang pertama kan pasti dengan rumah, ventilasi cukup, cahaya matahari cukup, itu kan juga mempengaruhi ya. Karena kan kuman TBC kok seneng banget tuh di tempat yang lembab-lembab. Jadi kalau misalnya di udara terbuka dengan matahari itu dia bisa mati. Tapi kalau misalnya rumahnya lembab, ventilasinya kurang, itu kan lebih mempercepat penularannya juga. Karena kumannya seneng. Itu. Jadi memang faktor lingkungan memang sebenarnya benar berpengaruh juga. Meskipun dia tidak pandang bulu ya, maksudnya dia bisa menyerang ke semua orang, tapi faktor-faktor yang tadi itu juga bisa pengaruh. Mungkin yang ekonominya kurang itu kan memang kondisi lingkungannya juga mungkin kurang baik juga ya. mhm, Kan menjadi faktor risiko yang memperberat, maksudnya penularannya bisa lebih banyak di orang-orang yang mungkin perekonomiannya rendah gitu. oke, eee, lanjut, ini ada pertanyaan yang masuk kayaknya, sebentar. Oke, ya. Selamat siang, Dok. Bagaimana bila di dalam satu rumah ada yang terkena TB paru? Apakah harus diisolasi? Kalau sudah dinyatakan sembuh, apakah bisa kambuh lagi? Terima kasih. Sebenarnya tidak yang isolasi yang harus benar-benar sendiri itu tidak sih. Cuman Mm-mm. ya memang harus menjaga jarak. Misalnya kalau memang masih batuk aktif, sebaiknya ya gunakan masker aja supaya tidak menimbulkan dia dropletnya kan kemana-mana ya Mm-mm. gitu. Terus juga ventilasi. Jadi untuk cahaya kalau bisa tuh rumahnya terang, cahaya bisa masuk, matahari bisa masuk, supaya sirkulasinya juga baik. Itu penting juga. Jadi yang full isolasi, yang nggak boleh kemana-mana, atau ini tuh sebenarnya tidak sih. Itu. Terus Mm. juga untuk pada anak-anak juga TB itu tidak menular biasanya. Karena Mm-mm. anak-anak kan dia jarang tidak bisa batuk itu kan tidak bisa batuk yang secara produktif ya. Jadi Mm-mm. biasanya anak itu tidak menularkan TB. Justru biasanya dari orang dewasa dia menularkan ke anak Anak-anak. kecil itu. Gitu. Tetap harus ada proteksi, tapi tidak full isolasi, tetap dengan proteksi. Terus kalau tadi sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh nih, sudah Mm-mm. minum obat 6 bulan atau 9 bulan, dari dokter memang dinyatakan sembuh, bisa kambuh lagi enggak? Bisa. Bisa dalam arti ya kalau memang dia terinfeksi lagi, bisa kambuh lagi. Karena kan eh, infeksi itu kan bisa masuk lagi ya.
bisa Mm-mm. entah dia tertular lagi, itu bisa kambuh lagi itu. Oke. Jadi itu cuman kalau misalnya mitos gitu ya, kalau udah memang dinyatakan sembuh, sembuh gitu kan. Tapi memang kalau ada masuk bakteri lagi ya, ya Bisa bisa kambuh, kambuh lagi gitu ya. Enggak. tetap bisa kambuh. Iya. Nah, kalau tadi diisolasi ya artinya jangan dijauhin kalau pasien TB itu gitu. Walaupun itu menularnya secara droplet, tapi dia juga tidak mudah menular dengan langsung begitu aja gitu kan. Apalagi si kuman ini, si bakteri ini di kena sinar matahari juga mati gitu ya dok ya. Iya, makanya ventilasi dan rumah itu harus cukup sih untuk Mm. ventilasi udara sama cahaya. Ya, artinya memang kadang kan ada di masyarakat tertentu gitu ya yang eh oh dia penderita TB gitu terus dijauhin gitu kan. Oh jangan bergaul dia nanti tertular dan lain sebagainya. Padahal nggak semudah itu gitu kan menular dalam artian eh hanya dengan misalnya bersalaman dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Dok. Iya. Mm-mm. Tapi juga dari yang penderita TBC-nya juga harus sadar diri dalam arti Ya. tidak batuk sembarangan, ya kan? Mm-mm. Menutup Mm-mm. kalau batuk ditutup, jangan pakai tangan. Kalau batuknya maksudnya biasanya kan etika batuk yang baik dia nggak pakai tangan ya, maksudnya ditutup dengan tangan terus dia batuk-batuk di tangan, nanti salaman salaman sama orang. Mm-mm. Mm-mm. Etika Baiknya kan batuknya dengan benar. bahu gitu ya, maksudnya pakai bahu gitu, Mm-mm. jangan pakai tangan. Terus juga rajin PHBS lah ya, berarti Mm-mm. PHBS itu maksudnya cuci tangan seperti itu. Cuci Ya. tangan, kalau batuk jangan di depan orang gitu. Mm-mm. Jadi yang penderitanya pun juga harus ini. Tapi masa ya dia dalam satu rumah mau sengaja untuk menularkan, ya baiknya kan tidak ya. Apalagi kalau ada anak kecil, ada orang tua, sebaiknya harus menjagalah paling tidak etika batuk yang baik. Terus kalau memang masih batuk aktif, kalau bisa ya pakai masker. Ya. Eh, kebiasaan hidup sehatnya gitu ya. Cuci tangan, gunakan masker. Itu yang harus terus dilakukan gitu ya. Kalau kita sadar diri juga, kita juga yang sehat juga harus jaga-jaga gitu ya. Kita cuci tangan misalnya sebelum kita makan, sebelum kita keluar suatu gitu. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kemarin sempat terbentuk itu diteruskan atau dilanjutkan karena itu ternyata bisa juga untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya ya, Dok. Iya betul, betul Oke. sekali. Tapi memang ini kan dari pemerintah juga ada himbauan untuk obat dari TB itu juga tersedia di puskesmas dan lain sebagainya. Jadi buat mungkin penderita TB atau keluarganya atau orang-orang di sekitarnya ya disupport lah gitu ya. Karena kadang-kadang kayak Mhm. gitu tuh melemahkan mental nggak sih dok? Misalnya sudah divonis, oh ini kena TB paru gitu ya. Terus kemudian kayak yang ada nggak sih pasien yang setelah itu terus kemudian jadi hopeless kayak yang aduh aku harus menjalani obat seperti ini gitu-gitu dok. Ya ada juga. Maksudnya jadi terus jadi nggak teratur minumnya, udah nggak mau minum obat karena mungkin bosen juga ya dia. Terus mungkin supportnya kurang. Mm, Jadi memang sebenarnya dalam tata laksana TB juga orang sekitar tuh penting. Jadi namanya adalah pemantau minum obat. Jadi mm, akan dipilih misalnya yang satu rumah itu nanti juga harus tahu kondisi pasiennya dalam arti misalnya orang tuanya ya berarti anaknya itu harus tahu sebagai PMO tadi, pemantau minum mm, obat harus ngingetin, harus memastikan obatnya masuk. Jadi memang butuh orang ketiga, istilahnya apa ya, orang ketiga untuk ikut memantau kesuksesan 6 bulan dan 9 bulan tadi. mm, Gitu. mm. Jadi benar-benar Sebagai pemantau pemantau minum obat, sebagai pemantau minum obat pasien yang TB itu. yang memastikan bahwa obatnya diminum nggak dibuang gitu ya. Karena tadi seperti dokter Vera sampaikan ada efek-efek yang mungkin kadang-kadang nggak nyaman gitu ya buat tubuh tadi mualah terus si obat ini kan warnanya merah ya terus Ya, efeknya jadi kayak eh, buang air kecilnya merah gitu kan jadi terus kayak beberapa orang kayak males gitu kan untuk merasakan efek sampingnya tapi sebenarnya ini baik gitu ya untuk mengobati seperti itu ya dok ya.
Ya, betul. Jadi memang ada efek samping, misalnya tadi kencingnya merah atau nyeri-nyeri sendi, kadang mual. Tapi kalau memang ada keluhan, misalnya keluhan yang memang sangat mengganggu, bahkan muntah, mual, muntah hebat, yang maksudnya berkelanjutan, sebaiknya memang konsultasikan lagi ke dokternya. Karena memang mungkin ada problem di obatnya yang bisa diganti dengan obat lain. Jadi memang semua ya dengan pemantauan kan, karena Mm, kan tidak dilepas pemantauan. Jadi kontrolnya kan pasti setiap bulan atau bahkan lebih sering, mungkin 2 minggu, tapi paling tidak itu sebulan sekali itu pasti kontrol. Jadi ketika ada keluhan selama minum obat itu, ya sampaikanlah mm, supaya kita bisa evaluasi juga. Karena ada beberapa obat kan memang efek sampingnya ke fungsi dari hati. Jadi mm, mual muntah. Jadi fungsi hatinya tuh terganggu. Ya, mm, jadi memang beberapa obat mungkin yang harus istilahnya kita ditukar atau maksudnya diganti dengan obat ganti. lain. Ada Mm, second line obatnya juga. mm, Jadi kalau memang keluhan kontrol. Dan tujuannya untuk kontrol kan untuk observasi, untuk melihat terapinya selama ini sudah oke, sudah tepat, bisa dilanjutkan atau tidak gitu. mm. Jangan diem aja, terus nggak ngomong. Nanti kan juga tidak bisa terevaluasi dengan baik gitu. Iya, jadi eh, ini patut untuk di apa ya, untuk diketahui gitu bahwa rajin kontrol, rajin minum obat itu penting. Orang-orang di sekitarnya eh, penting untuk mensupport, mendukung, dan menolong gitu ya. Oke, Betul. eh, selamat siang dok. Mitos merokok sebagai penyebab TB paru itu berarti keliru ya dok. Terima kasih. Merokok itu bukan penyebab. Kalau penyebab kan penyebabnya adalah infeksi TBC. Kalau merokok itu memang dengan orang merokok itu sebagai faktor risiko. Karena faktor risiko dalam arti lebih mudah terkena daripada tidak daripada orang yang tidak. Tapi Mm-mm. perokok pasif juga sama saja, tetap ada dampaknya kan. Tapi untuk penyebabnya adalah kuman. Hmm. Kuman TBC-nya itu tadi, kuman tuberkulosisnya. Cuman orang dengan merokok meningkatkan faktor risiko untuk terkena, untuk terinfeksi gitu. Penyebabnya tetap penularan kan, penularan dari orang lain yang terkena TBC. Ya, jadi memang merokok itu bukan penyebabnya, tetapi meningkatkan seseorang menjadi faktor Meningkatkan resiko. risiko, Ya, faktor risiko. menjadi resikonya lebih tinggi dia terkena TB paru dibandingkan orang yang tidak merokok. Sama juga perokok pasif. Jadi kalau Anda di lingkungan Anda, di rumah Anda ada yang merokok, yaitu tadi sama gitu ya, menjadi resikonya semakin tinggi. Ini siapa seperti waktu beberapa minggu yang lalu kita bahas pneumonia dengan dokter siapa ya. Sama gitu ya. Merokok memang bukan penyebab utamanya gitu, tetapi faktor resikonya menjadi semakin tinggi gitu buat perokok pasif maupun aktif gitu. Oh, saya ngerokoknya di luar, di dalam rumah kan saya nggak ngerokok. Ya, tapi kan itu si asap nempel di mana-mana gitu ya, Dok Iya, ya. betul. Oke. Apalagi kalau yang ada anak-anak ya, terutama ya di rumah lebih rentan sekali untuk terkena infeksi kan kalau masih bayi atau apalagi bayi Ya. anak kecil itu kalau bisa ya jangan ada yang merokok di rumah karena banyak sih kasusnya yang bayi dengan infeksi paru kayak gitu. Ternyata kalau kita lihat lagi, iya ternyata ada orang yang merokok di rumah. Ya memang sih bukan penyebab utama, tapi itu adalah apa namanya kayak membumbui ya. Jadi kayak kayak ada infeksi dan ini ya jadi akhirnya jadi terjadilah itu infeksi karena memang resikonya ada gitu. Ya. Ini memang kayak apa ya? Orang kan yang disalahkan kemudian si rokoknya.
Karena memang sebab utamanya sebenarnya si mikrobakteriumnya ini. Tapi karena ini yang kelihatan, mikrobakterium itu kan nggak kelihatan gitu ya, Dok, ya. Jadi yang disalahin adalah yang kelihatan. Tapi memang benar, ini memperberat gitu ya. Jadi menjadi jalan lah istilahnya tambah berat Benar. gitu. Orang yang sehat aja pada saat, imun tubuhnya turun dia bisa terkena gitu ya, dilalah kalau orang Jawa bilang. Nah, tapi kalau Mhm. ini kita yang cari-cari tambahan gitu kan, jadi semakin ini. Nah, eee, Dok, tapi kalau seseorang sebagai penderita TB paru, terus dia ada di dalam masa masa pengobatan, sebetulnya dia tidak mengurangi produktivitasnya dia kah, Dok? Apalagi kalau untuk usia-usia produktif seperti itu? Sebenarnya tidak sih. Mhm. Kembali lagi Kan ke gejalanya masing-masing. Cuman mhm biasanya setelah 1 bulan pengobatan itu dia mulai biasanya gejalanya mungkin sudah mulai berkurang ya, mhm gitu. Sebenarnya tidak mengganggu sampai aktivitas yang lain-lain kecuali pada kasus TB yang misalnya TB berat. Karena mmm, TB pun ada kasus TB yang TB berat, yang sampai sesak nafas, yang mhm sampai harus rawat inap dengan oksigen. Karena itu memang sudah masuk ke TB berat, paru-parunya mungkin sudah istilahnya bercaknya sudah banyak. mhm Karena TB pun ada, maksudnya ada yang maksudnya TB yang ringan, maksudnya dengan gejala-gejala ringan, ada juga yang dengan gejala berat gitu. Kecuali yang TB berat mungkin dia mungkin akan mengganggu produktivitas ya, aktivitas produktivitas yang pastinya. mmm, Karena pada TB berat bahkan bisa sampai kematian, mhm menyebabkan kematian. Ya karena paru-parunya sudah rusak. mhm Pada TB yang berat paru-parunya rusak. Jadi untuk ada gejala sesak nafas, sampai mhm kekurangan oksigen, bahkan sampai kematian. Jadi memang harus ditata laksana dengan baik gitu. mhm Karena kalau tidak baik tata laksananya, dalam arti misalnya putus, putus obat, nanti akan bisa istilahnya akan berkembang menjadi TB yang berat gitu. mhm. Nah, eee, Paru relapse dan TB berat. Heeh. heeh, ini artinya kalau TB berat ini, seringkali karena TB yang ringan tidak diobati dengan benar, atau memang jenis yang berbeda sebetulnya, Dok? Atau, kalau misalnya orang mengabaikan, "Alah nggak apa-apa cuman batuk-batuk," terus kemudian datang ke dokter udah kondisinya sangat berat seperti itu? Ya biasanya memang dari jadi kayak memang tidak diketahui juga, maksudnya tidak tidak aware dengan Mhm gejalanya. Tiba-tiba memang sesak nafas. Padahal ternyata memang ada riwayat sebelumnya batuknya lama, tapi tidak berobat. Seperti mmm, itu. Akhirnya mhm jatuh ke paru-parunya sudah rusaknya parah gitu. Sudah rusaknya hampir seluruh paru yang menyebabkan sampai tadi sesak nafas, bahkan gagal nafas. Itu memang dengan pengobatan yang teratur, tidak tidak apa ya, tidak tuntas, tidak efektif, bahkan tidak diobati, mhm seperti itu. Karena ketahuannya baru setelah gejala berat dia baru periksa, sudah mhm sesek periksa. Padahal sebenarnya ya itu tidak terjadi 1 2 hari infeksi itu. mhm. Infeksi itu tidak terjadi 1 2 hari kemarin, tapi sudah lama pasti kalau memang sudah terjadi kerusakan paru. Itu. Mmm, Pokoknya mungkin sudah berapa bulan yang lalu memang batuk lama, tapi ya wis dibiarin aja. Tidak ada penanganan, tidak periksa. Jadi tidak tahu dong kalau sakitnya ini. TB. Mhm Biasanya seperti itu sih. Jadi tidak periksa atau enggak ya istilahnya kelolosan ya, kayak mhm tidak aware dengan gejalanya yang akhirnya ya itu akan berkembang menjadi lebih berat lagi karena tidak tertangani dengan baik. mhm. Makanya Oke, baiknya kalau kita batuk sudah curiga batuknya lama, sudah paling tidak lebih dari 2 minggu, itu memang harus ini sih aware dengan harus pemeriksaan aja. mhm, Minimal demi periksa dahak itu kan mhm, maksudnya tidak mahal toh. Tidak mahal, cuma berapa puluh ribu aja itu harganya. mhm, Kalau di puskesmas biasanya gratis malah iya, gitu. Jadinya paling tidak periksa dahak aja itu jadi maksudnya untuk
pemeriksaan pertama yang bisa dilakukan. Kalau memang sudah kelihatan batuknya wis lama banget, 3 minggu kok ndak tuntas-tuntas, apalagi berat badannya udah mulai kok aku tambah Waduh. kurus ya, tapi kok kurusnya bukan seneng ya kalau ini ya, ada problem ya. Nanti, oh seneng nih berat badannya turun, malah Hmm. ndak diperiksakan. Jadi harus aware juga. Jadi jangan Ada keluhan. jangan seneng-seneng dulu berat badan turun ya. Ini ya bahwa berat badan turun itu bukan bukan berarti Anda dietnya berhasil, bisa jadi. Apalagi kalau berat badan turun tanpa usaha gitu ya. Jangan seneng-seneng dulu, Karena itu jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Nah, ada problem lain ya. problem lain. Jadi ini perlu perlu waspada gitu kan. Sekali lagi batuk cukup panjang, cukup lama. Kalau memang biasanya kan orang batuk gitu kan, terus awalan itu biasanya periksa dikasih obat buat influenza atau misalnya peredanya gitu ya. Tapi kalau memang itu, kalau influenza itu kan penyebabnya kan virus, dia memang bisa sembuh sendiri, tapi ada Ya. waktunya gitu ya dok ya. Iya, influenza kan virus. Paling Iya, butuhnya obat-obat simptomatik aja. Simptomatik iya. ya batuk, obat batuk ya diberikan obat batuk, pilek, Mm-mm, mm-mm. terus juga pola makan sama ini aja, menaikkan imun. Iya, itu kalau influenza biasa harusnya dalam waktu misalnya 7 hari selesai atau seperti apa dok? Ini untuk biar masyarakat bisa tahu nih membedakannya gimana nih gitu. Iya, biasanya 1 minggu sudah ada perbaikan. Kalau yang TBC itu kan dia batuknya berkepanjangan. Hmm, Demamnya batuknya. pun berkepanjangan, gregesnya. Hmm, Tadi apa namanya? eh keluhannya kan berkepanjangan. ya. Jadi si gejala ini akan terus-menerus terjadi tadi lewat dari 2 minggu gitu ya. Jadi kalau udah lewat 1 minggu aja, yuk mulai cek. Yuk mulai lihat nih, gitu ya. Jangan terus kemudian Allah nanti kan sembuh sendiri. Belum tentu kalau itu virus iya sembuh sendiri. Tapi kalau ini si mikrobakterium TB ini ya nggak akan sembuh sendiri gitu ya. Harus ada obat yang dimasukkan gitu. Jadi em, harus mulai di aware gitu ya terhadap gejala yang mungkin ada di dalam tubuh dan lain sebagainya. Oke, ada lagi nih. Selamat siang dok, ada nggak pantangan-pantangan buat penderita TB? Tantangan sebenarnya yang pertama tidak boleh merokok ya. Hmm, Terus untuk pantangan tertentu sih tidak ya. Makan-makan seperti biasa, yang pasti makanan sehat bergizi, tidak ada pantangan-pantangan makanan. Terus juga untuk obat-obatan, vitamin sesuai dengan anjuran. Tapi untuk pantangan tertentu, tertentu sih tidak sih. Ya hmm, tadi aja menjaga apa namanya, eh, jangan buang dahak sembarangan. Terus juga etika batuk yang baik gitu. hmm, Jadi pola hidupnya yang jaga kebersihan. Untuk pantangan makanan atau ini sih tidak ada sih. hmm. Itu Jadi pola pola hidupnya yang sehat, yang baik gitu ya. Intinya ya, seperti jangan itu. buang dahak kayak gitu kan. Oke dok, kalau ngomongin tentang angka di Indonesia angka penderita TB paru ini masih cukup tinggi dok. Iya cukup tinggi angka TBC di Indonesia. Hmm, Kalau dari ini dari Kemen PMK itu menjelaskan kalau TB itu 2024 dia 297 per 100.000 penduduk. Jadi memang cukup tinggi dan ini merupakan penyakit menular yang istilahnya penyakit menular di Indonesia itu dia cukup tinggi juga TBC itu hmm, setelah COVID ya gitu. iya. Cuman mungkin COVID sekarang sudah ini. Tapi sebenarnya TBC itu kan sudah adanya justru sudah lama sebelum Hmm, COVID. hmm, Dan hmm, itu memang mematikan juga, istilahnya ada yang menyebabkan kematian. hmm, Tapi kan tidak eh, kemarin waktu pandemi itu ya, se ekstrim waktu pandemi itu yang meninggalnya kan lebih banyak gitu. hmm.
Oke. Kalau sudah, kalau sudah ditangani, terus kemudian dinyatakan sembuh, ada efek sisa nggak, Dok? Dalam artian gini, setelah dinyatakan sembuh dari si TB paru ini, kondisi si pasien itu ada misalnya, oh terus jadi kemudian jadi seperti ini efeknya dulu kena TBC gitu-gitu, ada gitu nggak sih, Dok? Jadi ketika memang sudah pernah terkena TB, kemungkinan untuk parunya itu memang ada terjadi pasti ada bercaknya, maksudnya bercak bekas TB. Jadi Mhm, memang tidak langsung benar-benar normal pun. Cuman untuk gejala biasanya ya tetap gejala tuh akan membaik. Tapi ada juga kok yang masih menimbulkan gejala, misalnya masih sering batuk, ada beberapa gejala ya batuk atau biasanya bisa saja TB-nya itu kayak berkelanjutan atau relapse gitu. mmm, mhm mhm. Karena obat TB pun ada juga orang yang misalnya dia sudah resisten. Resisten itu jadi dia nggak mempan sama obat TB-nya gitu. Mmm, Nggak jadi si mempan, bakteri ini nggak bisa hilang? iya, resisten TB. Ada juga itu kasus TB resisten. Jadi dia resisten dengan pengobatan TB dia nggak bisa. Makanya ada second line pengobatan lain. Gitu. Mhm, Cuman biasanya kalau memang sudah dinyatakan sembuh, gejala sudah tidak ada, meskipun sudah tidak ada gejala, bisa saja kalau misalnya nanti tahun depan atau berapa bulan lagi di ronsen, mungkin masih ada tersisa gambaran flek-nya? bercak di bercak di TB, bercak di parunya itu. Karena dulu bekas TBC Mhm itu. Tapi biasanya pun ada yang masih benar-benar tidak ada gejala juga. Kecuali dengan kasus-kasus tertentu tadi ya, mhm misalnya TB relapse, terus TB tidak apa putus obat atau TB resisten obat. Jadi gejalanya itu kayak eh, masih bisa muncul lagi, kambuh lagi gitu. oke. Bahkan yang menentukan itu 6 bulan, 9 bulan, nanti dokter akan menentukan. Jadi ini TB eh, tuntas atau sembuh, dinyatakan sembuh gitu. Jadi selama belum dinyatakan belum Sembuh. dinyatakan itu ya masih harus kontrol sama dokter karena pasti akan dinyatakan selama 6 bulan sudah dievaluasi sudah baik, tidak ada gejala atau 9 bulan itu tadi pasti akan dinyatakan. Mhm Pasien ini dinyatakan sembuh, tuntas pengobatan TBC dinyatakan sembuh atau prolong. Dalam arti prolong itu bisa sampai 9 bulan tadi. Kan mhm biasanya 6 bulan atau memang harus sampai 9 bulan. Atau bahkan tidak sembuh dalam arti harus pengulangan lagi gitu. Jadi mhm, memang itu masing-masing berbeda juga ya. Tergantung masing-masing orang bisa penanganannya bisa berbeda antara gitu. satu dengan yang lain. Mm-mm. Jadi memang, eee, Harus dengan kontrol. yes, betul, harus kontrol rutin, minum obatnya harus rutin, disiplin. Memang sih Mm-mm. 6 bulan, 9 bulan itu terasa sangat lama, tapi demi sehat gitu ya, demi sehat, demi, lingkungan sekitar juga sehat, kan pengennya pengennya tetap sembuh gitu ya. Kalau berhenti di tengah jalan, si kuman ini tambah resisten, tambah lama lagi, obatnya bisa tambah banyak lagi misalnya. Jadi memang harus, apa ya, harus lakukan ini gitu ya dengan tekun, teratur gitu kan. Harapannya pokoknya sembuh, sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun mungkin badannya udah enakan nih, tapi kalau memang si kuman itu masih ada ya harus dibasmi sampai tuntas kan, nggak mau dia masih nyimpen sedikit di dalam tubuh gitu ya. Kadang-kadang orang terlenanya karena badannya udah enakan nih gitu ya, udah nggak ada seseknya, udah nggak ada batuknya, udah nggak ada demamnya gitu ya, udah nggak semblengetan nih bisa dibilang seperti itu, greges-gregesnya hilang. Tapi kan ini si kuman masih ada dalam tubuh, cukup bandel dia, jadi harus dibasmi dengan tuntas gitu ya. Ini memang, yuklah gitu kan support kalau kita masyarakat yang tahu jangan dijauhi, dirangkul, diajakin untuk ditemani mungkin untuk berobat sampai sembuh. Karena sekarang di puskesmas juga sudah tersedia obatnya, tapi kalau memang mau ke Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto Semarang itu ada, dokter spesialis paru juga ya, Dok, ya? Iya ada dokter penyakit dalam juga bisa.
Ya, dokter penyakit dalam bisa, ke dokter spesialis paru juga bisa, ke dokter umum untuk ininya juga boleh gitu ya, Mhm. untuk ke poli umum dulu, nanti dokter poli umum yang akan menyarankan pemeriksaan lanjutannya seperti apa. Iya, betul, Karena bisa memang juga. Mhm. Karena memang ini, angkanya harus diturunkan nih di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih aware, lebih sadar, mulai lebih awas gitu ya, "Oh saya udah batuk, anak saya nih udah batuk berapa lama nih, kok berat badannya seperti ini." Lebih baik cari tahu daripada sudah terlanjur, seperti itu. Lebih baik dicari tahu dulu nih seperti apa. Jadi bisa ditangani, karena semakin dini ditangani, semakin baik hasilnya. Betul ya, Dok? Iya, mhm, betul. Semakin maksudnya, pengobatannya baik, Mhm. dideteksi dengan cepat, kan pasti hasilnya akan lebih baik daripada sampai kumannya lebih ini kan, lebih berkembang lebih baik daripada Iya. pengobatan, gitu. Betul. Jadi semakin, eee, diobati gitu ya, cepet tuntas gitu. Memang butuh, kesabaran sih sebetulnya untuk terus-menerus karena kontrol 1 bulan sekali ke rumah sakit atau ke puskesmas, terus ambil obat, setiap hari minum obat itu memang buat beberapa orang, kayak saya gitu ya, kadang-kadang suka nggak sabaran kan. Tapi kalau memang harus dilalui, ya harus dilalui. Oke, Dok, terakhir dong, rangkuman dari apa yang kita bahas hari ini atau pesan sehatnya buat pendengar, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini? Pesannya ya memang tetap harus jaga kesehatan, terutama pola hidup bersih dan pola makan. Karena ya itu tadi, karena semua penyakit kita datangnya sebenarnya ya dari lingkungan kita juga. Jadi Mhm, menjaga gimana kita aware dengan diri kita sendiri, itu. Dan aware juga dengan kalau memang sudah ada gejala yang memang tidak wajar, dalam arti sudah tidak bisa ditangani sendiri, tidak bisa dengan minum obat sendiri, ya kontrolkanlah atau konsultasikan ke dokter terdekat, gitu. Jadi jangan ini, maksudnya enggak apa-apalah cuman batuk pilek, ternyata ada problem lain, gitu. iya, Jadi harus aware dengan gejala-gejala yang kita alami. Kalau betul, memang sudah dirasa tidak ada perbaikan, ya lebih baik kalau bisa kontrol, kontrol saja, iya. gitu. Selalu berwaspada, jangan Ya, terus betul. kemudian menggampangkan sesuatu atau gejala, sekecil apapun itu gitu ya. Karena seringkali ketika kita merasa abai gitu ya, mengabaikan gejala sekecil apapun ternyata gitu ya, setelah ditemukan, loh kok ternyata sudah seperti ini. Jadi sekecil apapun gejalanya, yuk mulai waspada. Oh ini udah 1 minggu nih, udah deh ke dokter aja, dilihat yuk gitu. Oke, dokter terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat Buat Anda yang siang. Iya, buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang atau bisa buka aja Instagramnya @rspwdc atau Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Di situ ada jadwal dokter praktek. Ya, jadwal dokter prakteknya, dokter spesialis yang praktek apa dan jamnya berapa gitu tersedia komplit di Instagramnya @rspwdc atau Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto yang sudah support Good News dengan luar biasa mengedukasi masyarakat dan mendukung terus, hidup sehat gitu ya di masyarakat di Kota Semarang untuk pelayanannya. Terima kasih, sukses buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Terima kasih juga Dokter Vera, sampai jumpa.